Ada peribahasa yang mengatakan bahwa Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Ibu Sri Mulyani pernah mengatakan, anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik pula. Inilah topik pembahasan saya hari ini, analisis laporan keuangan pada PT Sampurna Agro Tbk. Selamat pagi, saya Ria Fitriani, salam kenal untuk teman-teman semua. Untuk mengefektifkan waktu, mari langsung saja kepada topik pembahasan. Alangkah lebih baiknya jika kita mengenali terlebih dahulu mengenai PT Sampurna Agro Tbk tersebut. PT Sampurna Agro Tbk atau SGRO didirikan dengan nama PT Selapan Jaya tanggal 7 Juni 1993. Nama perseroan mengalami perubahan menjadi PT Sampurna Agro Tbk pada tahun 2007. PT Sampurna Agro Tbk beserta entitas anaknya yang selanjutnya disebut Sampurna Agro atau perseroan merupakan perusahaan perkebunan yang berupaya untuk menjadi terdiversifikasi dan terintegrasi dalam jangka panjang. Perseroan ini bergerak dalam bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit, benih unggul sawit, karet, dan juga sagu. Minyak sawit dan inti sawit merepresentasikan lebih dari 90% pada 2017, 96% pada 2018 dan 2019, 94% pada 2020 dan 2021 dari total pendapatan. Selanjutnya yaitu mengenai analisis perbandingan. Yang pertama ada analisis perbandingan laporan posisi keuangan. Di dalamnya terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan yang terakhir total liabilitas dan ekuitas. Selama periode waktu 5 tahun, yaitu dari 2017 sampai dengan 2021. Hasil presentase yang dapat teman-teman lihat pada tabel berikut ini diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun ke-1 dibagi total tahun ke-1. Saya ambil contoh dari total aset, yaitu 2018 atas 2017, maka total aset 2018 dikurangi total aset 2017 dibagi total aset 2017, seperti itu. Kita lanjut ke yang nomor 2, analisis perbandingan laba rugi. Terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Hasil presentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun ke-1 dibagi total tahun ke-1. Sama saja dengan analisis perbandingan pada laporan posisi keuangan yang tadi. Di sini saya akan mengambil contoh dari total pendapatan, yaitu 2018 atas 2017. Maka total aset 2018 dikurangi total aset 2017 dibagi total aset 2017. Selanjutnya, terdapat analisis rasio. Yang pertama, analisis rasio likuiditas. Di dalamnya terdapat current ratio, di mana perhitungannya yaitu total aset dibagi hutang lancar. Dan yang kedua, quick assets ratio, perhitungannya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Ketika sudah menghitung current ratio dan quick assets ratio tersebut, maka hasilnya dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan. Dapat dilihat pada grafik tersebut. Grafik yang berwarna biru itu menggambarkan PT Sampurna Agro Tbk dan grafik yang berwarna merah menggambarkan rasio industri. Yang kedua ada analisis rasio leverage. Di dalamnya terdapat 1. Total debt to total asset ratio, perhitungannya total hutang dibagi total aset. Yang kedua ada total debt to total equity ratio, perhitungannya total hutang dibagi total ekuitas. Sama seperti yang pertama, ketika kita sudah selesai menghitung, maka hasilnya dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan. Grafik yang teman-teman lihat merupakan hasil yang sudah dihitung dan dibandingkan dengan rasio industrinya. Dapat dilihat grafik berwarna merah merupakan rasio industri dan grafik yang berwarna biru merupakan PT Sampurna Agro Tbk. Yang ketiga ada analisis rasio aktivitas. Dalamnya terdapat aset turnover, perhitungannya yaitu penjualan dibagi total aset, dan yang kedua receivable turnover, perhitungannya penjualan dibagi piutang.
Ketika sudah menghitung, seperti biasa dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaannya. Dapat dilihat pada grafik tersebut hasil perbandingan dari PT Sampurna Agro Tbk dan rasio industri perusahaannya. Yang keempat, analisis rasio profitabilitas terdapat gross profit margin atau sering disingkat GPM. Perhitungannya yaitu laba kotor dibagi penjualan. Yang kedua ada return on equity. Perhitungannya yaitu earning after tax dibagi modal sendiri dikali 100%. Ketika sudah menghitung, maka hasilnya dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan. Selanjutnya ada analisis common size. Yang pertama ada analisis common size laporan posisi keuangan. Terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas selama periode waktu 5 tahun, yaitu 2017 sampai dengan 2021. Cara menghitung persentasenya yaitu semua aset dibagi total aset, semua liabilitas dibagi total liabilitas, semua ekuitas dibagi total ekuitas. Yang kedua ada analisis common size laba rugi. Di dalamnya terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Untuk mendapatkan hasil persentase seperti tabel tersebut, perhitungannya yaitu laba bruto dan laba usaha dibagi total pendapatan. Selanjutnya, ada analisis tren. Yang pertama, analisis tren laporan posisi keuangan, di mana semua tahun mulai dari 2017 sampai dengan 2021 dibagi total tahun ke-1. Contoh, tahun 2017 dibagi tahun 2017, 2018 dibagi tahun 2017, sampai dengan yang tahun terakhir yaitu 2021 dibagi 2017, seperti itu. Yang kedua ada analisis tren laba rugi, sama halnya dengan analisis tren laporan posisi keuangan, semua tahun mulai dari 2017 sampai dengan 2021 dibagi total tahun ke-1. Baik, selanjutnya ada analisis Dufon. Analisis ini dilakukan pada 5 tahun terakhir, dari 2017 sampai dengan tahun 2021, bertujuan untuk menghasilkan ROE pada setiap perhitungan tahunnya. Contohnya dapat teman-teman lihat pada bagian tersebut, dalam analisis Dufon terhadap PT Sampurna Agro Tbk. Di sana tertera ROI sebesar 36%, kemudian dikali dengan equity multiplier sebesar 2,07 dan menghasilkan ROE sebesar 74,52%. Baik, selanjutnya ada analisis cross section, yaitu menghitung ROA dan nilai buku rata-rata aritmatika. Menghitung ROA pada rata-rata aritmatika yaitu ROA 2017 sampai dengan 2021 dijumlahkan terlebih dahulu. Setelah dijumlahkan, kemudian dibagi 5 sesuai dengan jumlah tahun yang ada, yaitu 2017 sampai dengan 2021. Sama juga dengan nilai buku, semua nilai buku dari 2017 sampai 2021 dijumlahkan, kemudian dibagi 5. Untuk menghitung ROA dan nilai buku rata-rata tertimbang, yaitu ROA tahun 2017 dibagi total ROA dikali ROA tahun 2017. Untuk nilai bukunya, nilai buku tahun ke-1 dibagi total nilai buku selama 5 tahun. Untuk mediannya yaitu median dari 2017 sampai dengan 2021. Baik, selanjutnya analisis time series. Di sini terdapat perbandingan antara ROA perusahaan dengan ROA industri, dapat dilihat dalam tabel berikut. Sampai ke analisis yang terakhir yaitu analisis CSR. Dapat dilihat dari data tahun 2019 sampai dengan 2021, PT Sampurna Agro Tbk sudah mengeluarkan dana sebesar Rp6.444.466.257, yang mana penerima manfaatnya tersebar dalam beberapa bidang. Pada periode ini dapat dilihat bahwa penerima manfaat CSR tertinggi terdapat pada bidang infrastruktur, disusul bidang kesehatan, disusul bidang sosial budaya, kemudian bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan yang terakhir bidang lingkungan hidup. Program CSR yang dilakukan oleh PT Sampurna Agro Tbk ini diantaranya yaitu 1. Perbaikan jalan umum desa. 2. Normalisasi parit di desa Embacang Permai. 3. Pemasangan sistem audio di Polres Kabupaten Ogan, Komering Ilir. 4. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui sanggar jahit. Yang kelima, budidaya peternakan dan perikanan. Yang keenam, budidaya jamur merang.
Yang ketujuh, budidaya lebah madu. Dari hasil analisis yang sudah saya lakukan terhadap PT Sampurna Agro Tbk, dapat saya tarik kesimpulan. Yang pertama, kinerja keuangan PT Sampurna Agro Tbk berdasarkan analisis rasio keuangan, rasio likuiditas perusahaan, dengan menggunakan indikator current ratio, cash ratio, dan quick ratio, jika dibandingkan dengan rata-rata standar industri berada di bawah standar, maka dapat disimpulkan kinerja keuangan perusahaan dalam kategori kinerja yang kurang baik, yang artinya perusahaan belum mampu memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya yang jatuh tempo. Kedua, kinerja keuangan PT Sampurna Agro Tbk berdasarkan analisis rasio keuangan rasio solvabilitas perusahaan dengan menggunakan indikator debt ratio dan debt to equity ratio jika dibandingkan dengan rata-rata standar industri berada dalam kategori kinerja yang bisa dikatakan cukup baik, di mana perusahaan mampu memenuhi atau membayar seluruh kewajibannya. Ketiga, kinerja keuangan PT Sampurna Agro Tbk berdasarkan analisis rasio keuangan, rasio aktivitas perusahaan, dengan menggunakan indikator receivable turnover, inventory turnover, working capital turnover, fixed asset turnover, dan total asset turnover, jika dibandingkan dengan rata-rata standar industri berada jauh di bawah standar, maka dapat disimpulkan kinerja keuangan perusahaan dalam kategori yang kurang baik. Yang keempat, kinerja keuangan PT Sampurna Agro Tbk berdasarkan analisis rasio keuangan, rasio profitabilitas perusahaan dengan menggunakan indikator gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity dapat disimpulkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba berada dalam kategori yang kurang baik jika dibandingkan dengan rata-rata standar industri. Itu dia kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan saran untuk kesimpulan tadi. Yang pertama, untuk meningkatkan tingkat likuiditas, sebaiknya perusahaan berusaha untuk meningkatkan aset lancar yang dimiliki dengan cara mengurangi penggunaan kas atau juga dengan cara mengurangi jumlah persediaan. Selain itu juga berusaha untuk menjaga agar utang lancar dapat ditekan sehingga perusahaan dapat menjamin seluruh kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan dengan baik. Kedua, untuk meningkatkan tingkat solvabilitas, sebaiknya perusahaan berusaha untuk meningkatkan modal kerja perusahaan dan laba yang diterima oleh perusahaan dengan cara menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien agar dapat menjamin utang yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan rasio aktivitas dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal kerja, aset tetap, dan total aset secara maksimal sehingga perputaran piutang, persediaan modal kerja, dan perputaran aset lainnya yang dimiliki oleh perusahaan dapat lebih cepat dari tahun sebelumnya. Keempat, untuk meningkatkan rasio profitabilitas, perusahaan dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan atau laba dengan cara meningkatkan penjualan secara maksimal dan mengurangi atau menekan biaya agar laba yang bisa diperoleh perusahaan lebih besar. Sekian analisis laporan keuangan pada PT Sampurna Agro Tbk yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, anak muda!